Amin. Puji Tuhan, lagi sekali shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan bisa bertemu bersama-sama dalam hadirat-Nya. Saudara, saya nggak tahu kenapa Roh Kudus mengajak kita semua saat ini untuk belajar. Hal yang sepele dan buat kita tidak asing sama sekali pelajaran ini. Apa itu? Mengampuni. Ya. Belajar untuk mengampuni. Ayo, kalau mendengar kata mengampuni, saya percaya semua kita pasti ngomong, bosan ngampuni. Tapi saudara, justru di bagian ini, setan itu menang, sama sekali menang. Saya ulangi. Di bagian pengampunan ini setan itu menang. Bahkan menangnya total. Loh, kalau setannya menang, sadar nggak? Yang kalah siapa? Ayo jawab. Kalau setan yang menang total, yang kalah siapa? Mana ini kok nggak ada yang jawab? Kita yang kalah. Justru di sini hal yang paling sederhana, yang simpel, yang kita sudah bosan mendengar kata mengampuni. Tapi ini vital dan ini fatal. Kenapa ini vital? Ayo kita baca ayat yang pertama. Yang kita pun sudah bosan rasanya. Ibrani 12 ayat 14. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, jangan bosan dulu sebelum kita praktekkan pengampunan. Kalau kita sudah praktekkan pengampunan dan kita menang, silakan bosan. Enggak apa-apa. Tapi sebelum kita berhasil bisa mentaati untuk melakukan pengampunan, maka kita nggak boleh bosan. Berusahalah hidup damai dengan bukan 1-2 orang, semua orang. Nah, saya akan baca ya dengan terjemahan yang lebih enak, lebih mengerti. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Itu artinya hidup kudus. Jadi hidup kudus itu tidak hanya sekedar tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak bohong, tidak dendam, tidak iri hati. Enggak sekedar itu. Saya ulangi ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang, saudara jangan main-main. Maka tidak ada seorang pun yang bisa atau yang akan melihat Tuhan. Saya pakai cara ngajar sekolah minggu. Ya, Sunday school, anak-anak kecil. Saya balik dalam bahasa Indonesia enak untuk membalik. Begini, sebab kalau kita tidak bisa berdamai dengan semua orang, ayo dalam bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa ngelihat Tuhan, terus dibalik. Melihat yang jadi melihat siapa? Ayo Tuhan dibalik jadi apa? Hantu. Weh, ngelihat setan. Saudara, ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Makasih sudah ada bahasa Belandanya. Probeer de vrede met u, met de mensen. Dengan semua orang-orang di sekitar kita. For the Heer. Saudara, jadi kalau daripada Tuhan, waduh ngeri sekali. Maka itu kita nggak bisa melihat Tuhan. Others,
should you have not seen. Nggak akan bisa melihat Tuhan. Ingat loh. Oh, ini terima kasih. Dari Facebook ada yang memberikan terjemahan FAYH. Jauhi segala pertengkaran. Pertengkaran loh, bukan benci. Dan berusahalah menjalani hidup yang bersih dan suci. Sebab orang yang tidak suci tidak akan melihat Tuhan. Jadi perhatikan. Jujur ya jujur. Setelah kita membaca ayat ini. Jujur. Baik para pendeta, hamba Tuhan, majelis gereja, orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Papa di surga. Saya minta semuanya jawab dengan jujur. Berarti lebih banyak yang bisa melihat Tuhan atau lebih banyak yang melihat hantu? Maaf ya, ini pertanyaannya jelek. Berdamai dengan semua orang. Oh, ini dari Almera langsung jawab. Lebih sering lihat hantu. Ada berapa bahasa Inggris? Pursue peace with everyone. Saudara, setiap orang, pokoknya orang. Misalnya, saya ambil contoh Den Haag, karena Sion ini di kota Den Haag di Belanda. Misalnya penduduk Den Haag itu 10.000 misalnya. Nah, terus saudara berkata, oh saya sudah berdamai dengan yang 9.999. Tinggal yang satu itu loh. Nah, itu berarti sudah berdamai dengan semua orang atau belum? Belum. Semua orang itu semua. Ini yang seringkali kita gagal dalam hidup kita. Saudara, bedakan. Berdamai itu nggak perlu, tidak berdamai itu nggak perlu dendam, tidak. Saya ulangi ya, tidak berdamai itu bukan karena dia dendam, tidak. Saya akan berikan 2 kali kata ini dan saya minta masing-masing kita jujur. Kalau dendam, sudah betul-betul besar sekali dendam, tidak. Nomor 1, jengkel saja dengan seseorang. Bukan jengkol ya, jengkel. Perhatikan. Jengkel saja dengan seseorang. Itu sudah membuktikan kita sedang tidak berdamai. Saya turunkan dikit dari jengkel. Sungguh loh, saya itu gak punya musuh. Tanya istri saya, tanya suami saya, tanya anak-anak saya. Tapi ada 2 orang yang saya itu malas ketemu. Enggak jengkel, cuma malas ketemu. Ayo jujur, sering gak kita seperti itu? Saudara, ini perkara serius. Maka itu ketika Roh Kudus ingatkan saya untuk sharing soal mengampuni di kebaktian hari ini. Terus terang saudara, saya ini sudah bosan ngomong pengampunan itu. Tapi Roh Kudus ingin kita belajar untuk bisa berdamai dengan semua orang. Oke, ini pertanyaan konyol. Kira-kira ada nggak sih ada orang nggak pernah jengkel dengan siapa-siapa? Ayo jawab. Ada nggak sih? Ada. Ayo, ada nggak orang itu nggak pernah jengkel dengan siapa-siapa? Itu Koping B, geleng-geleng kepala itu. Anita juga. Imam dari Jakarta.
Sistin. Saudara perhatikan. Justru yang kita anggap sepele. Betul? Justru yang kita anggap sepele. Woi, ini anak saya dari Jakarta bangun juga. Iya, Jer, enggak ada. Orang itu gampang sekali dibuat jengkel, dibuat tersinggung, malas ketemu. Saudara, ngeri. Berarti banyak orang yang gak bisa melihat Tuhan. Nah, ini sebelum COVID ya, sebelum COVID. Maksud saya begini loh. Setelah kita mendengar satu ayat ini sebelum COVID. Berarti waktu mau kebaktian ada pujian, pemain musik, worship leadernya, singersnya, bahkan termasuk pendetanya yang khotbah. Kira-kira ada nggak kita ini waktu masih sibuk di gereja sebelum COVID itu nggak bisa melihat Tuhan tapi tetap melayani? Widih, ini menakutkan sekali. Ngerti nggak pertanyaan saya, saudara? Ternyata nggak sedikit yang bisa khotbah, bisa mimpin pujian, bisa main musik, jadi usher, melayani sekolah minggu, pendoa, dan banyak yang lain lagi. Belum berdamai dengan semua orang. Nah, ini yang di Facebook ada yang bilang, akar pahit, beda lagi. Akar pahit itu sudah terlalu dalam. Ini jengkel dengan malas ketemu. Tolong kita harus jaga hati kita baik-baik. Karena begitu ada rasa jengkel pada seseorang dan malas ketemu, berarti kita sudah tidak bisa melihat Tuhan. Nah, bayangkan kalau melihat Tuhan aja nggak bisa. Ketemu bakalan bisa nggak? Ngelihat nggak bisa, ya pasti nggak bisa ketemu. Maka itu saudara, dalam kehidupan kita ini, apa yang kita paling jaga? Ya ternyata hati kita ini yang paling kita jaga. Maka itu Tuhan gak minta apa-apa untuk kita jaga. Tuhan gak minta untuk kita jaga duit kita, jaga rekening kita, jaga berlian kita, jaga rumah kita, jaga, enggak. Ini yang Tuhan minta kita jaga. Amsal 4 ayat 23. Oh betul, bagus. Berarti benar dong ayat jagalah hatimu dengan waspada. Iya. Amsal 4 ayat 23. Ini yang kita harus perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu baik-baik. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Selbirnya, jagalah hatimu melebihi semua yang bisa dijaga. Bahasa Inggrisnya, guard your heart with all vigilance. Dengan serius ini, watch over your heart with all diligence. Semuanya sama. NIV. Above all else, guard your heart. Keep your heart with all vigilance. Sama semua. Saudara, jadi inilah satu-satunya permintaan dari Bapa di surga. Hati harus kita jaga. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Karena dari sanalah pancaran kehidupan. Ya. Terus yang BIS, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ini yang kita harus jaga. Terus MELT, karena dari situlah, dari hatilah pancaran-pancaran kehidupan. For from it are the sources of life. Sekarang saya tanya balik. Kalau dibalik, ketika kita nggak bisa jaga hati kita, maka sampah-sampah dari setan dilemparkan ke hati kita, maka hati kita jadi kotor. Apa kebalikannya kehidupan? Yang terpancar apa? Jawabannya kematian. Wih, menakutkan. Saudara, semua anak-anak saya, semua saudara saya yang kenal saya baik. Saya itu, dari Sydney gabung, puji Tuhan ya nih. Mereka yang kenal saya tahu, saya itu marah hanya karena dua alasan. Saya marah pada seseorang atau lebih kalau dua hal ini. Satu, tidak mau dengar firman. Itu saya pasti marah. Yang kedua, kalau saya tahu orang itu tidak mau mengampuni, tidak mau berdamai. Sebetulnya bukan urusan saya. Tapi karena saya mengasihi. Itu dua ini saya nggak pernah marah karena alasan-alasan yang lain. Saya ditipu orang, saya disakiti orang, saya difitnah orang, saya nggak marah. Tapi kalau ada orang nggak bisa mengampuni, nggak bisa berdamai, terus jengkel, malas ketemu, itu saya ganas sekali. Karena orang itu bakal celaka. Karena nggak bisa melihat Tuhan. Oh, puji Tuhan. Si Luis ikut gabung ini dari Nabire. Lewat Instagram. Jadi jangan ada kejengkelan. Jangan ada iri hati. Karena nggak bisa bertemu Tuhan. Ngelihat aja nggak bisa. Jadi jangan anggap enteng, saudara. Perkara mengampuni itu urusan besar sekali. Bahkan saya katakan lebih besar daripada urusan tidak kebaktian. Tidak berdoa. Jauh lebih lagi daripada itu. Karena ini esensinya. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan hal ini. Supaya kita semuanya kaget. Jadi kita percaya bukan? Orang bisa khotbah tapi nggak bisa melihat Tuhan. Orang bisa melayani. Baik dalam musik, pujian. Ya, WL, singer, melayani sekolah minggu. Ya bisa. Tapi tidak bisa bertemu Tuhan. Ini ada anak saya ngaku ini. Dari daerah Frankfurt. Benar Pak, danke Pak. Marahin saya. Ternyata saya disayang. Betul. Supaya mengampuni. Harus saudara. Karena kalau tidak, rugi. Bukan cuma sekedar rugi. Fatal. Karena gak bisa melihat Tuhan. Gak bisa bertemu Tuhan. Nah ini loh masalahnya, tolong perhatikan ya para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Walaupun sekarang kita cuma pakai sosial media. Jadi kalau kita tetap aktif pelayanan, tetapi masih tidak berdamai dengan semua orang, dan tetap bisa melayani, bisa. Hasilnya saudara, kita pasti jadi orang munafik.
jadi orang pura-pura, membawa orang kepada Tuhan, tapi diri kita nggak nyampe kepada Tuhan. Kenapa Ali? Izin kemana? Muhammad Alimuddin, ya ini anak saya ini. Kita coba lihat 2 Korintus 9 ayat 27. Supaya kita tidak salah. 2 Korintus 9 ayat 27. Ngeri saudara kalau kita jadi orang munafik. Bisa nasihatin orang, tapi diri kita sendiri tidak sampai kepada kebenaran atau janji Tuhan. 1 Korintus 9. Ngeri saudara, kalau kita bisa khotbah, maka itu ada firman ini. Tetapi aku, Paulus ini, melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Yang terjemahan lain, namun aku melatih tubuhku dengan keras dan menguasainya. PS, saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu, ternyata saya sendiri ditolak. MILT, namun aku menghajar tubuhku dan memperhambanya, supaya jangan setelah berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri dapat menjadi tertolak. Tetapi sebaliknya, aku melatih tubuhku dan mengendalikannya, supaya sudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku dinilai orang yang tidak layak. Ternyata ada loh saudara, menurut pengakuan Paulus ini, bahwa suatu hari nanti akan ditolak oleh Tuhan. Maka itu kita nggak main-main dalam hidup ini. Terjemahan baru saya belum selesai. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Waduh, ngeri sekali. Nah saudara, ini yang kita harus jaga dalam hidup kita, supaya kita jangan tertolak setelah kita memberitakan Injil. Nah, jadi dalam hidup ini kita harus tahu firman Tuhan harus kita alami dalam hidup. Nah, saya tanya saudara sampai di sini loh. Kalau ada di antara kita masih lagi sekali. Iya Rio, ini Dr. Rio dari dari Munchen, ya. Saudara, kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, perhatikan, kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka berdamai dengan semua orang ini tidak bisa ditawar lagi. Artinya begini loh, percuma doa berjam-jam sehari. Percuma baca Alkitab setiap hari. Percuma aktif dalam pelayanan. Kalau masih punya musuh. Puji Tuhan, anak saya dari Subang. Ya Fer, bagaimana kandungan istrimu? Ya. Jadi kalau kita tidak mengampuni, tidak berdamai dengan semua orang, maka tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Ingat loh, jaga hati kita. Supaya setan tidak memasukkan sampah-sampah
dalam hidup ini. Betul ya? Nah, setelah kita belajar ini, coba saudara renungkan. Berarti si kunyuk itu, kalau saya bilang setan itu si kunyuk itu, mudah nggak memasukkan sampah-sampah kejengkelan di hati kita? Sangat mudah. Contohnya apa? Ada orang salah kirim WhatsApp. Bukan untuk kita, seharusnya untuk orang lain. Cuma kebetulan namanya mungkin depannya sama. Nah, kita sudah jengkel bukan? Kamu nggak tahu nomornya, kok ngirim bisa salah? Nah, jengkel. Saya punya istilah ini. Saudara dengar nggak kata langganan? Ya, saya percaya masing-masing kita pasti punya langganan, toko langganan. Ya, kalau di Eropa nggak ada warung langganan, rumah makan langganan, toko langganan. Ya, kita punya langganan, langganan belanja, langganan apa? Saya tanya, tolong saudara pikir dan jawab. Setelah kita mendengar firman ini, bagaimana setan sangat mudah mengotori hati kita dengan melempar sampah-sampah itu. Saya tanya begini. Kira-kira banyak atau sedikit hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang jadi langganan setan dan hidupnya dibuat jadi tong sampahnya setan. Aduh, ini kok nggak enak semua. Sudah jadi langganan setan, dibuat jadi tong sampahnya setan. Ngerti nggak maksud saya ini? Banyak atau tidak? Oh, dari Tulungagung jawab, banyak. Aduh, minta ampun. Kok mau sih jadi tong sampahnya setan? Boleh nggak saya berkata itu orang paling goblok sedunia? Aduh, maaf. Betul nggak jadi tong sampahnya setan? Ngerti nggak jadi tong sampahnya setan? Setan kan punya sampah-sampah. Nah, salah satu sampahnya setan itu jengkel, malas ketemu. Itu sampahnya setan. Kalau ada di antara kita yang tidak bertobat, ya, puji Tuhan, Linda Peterson dari Sutven ya, hadir juga ini. Saudara, kalau kita tidak menjaga hati kita sedemikian rupa, hati kita biarkan menganga, terbuka lebar, maka orang itu akan jadi tong sampahnya setan. Jadi keranjang sampahnya setan. Setan itu punya banyak sampah. Maka begitu setan tahu ada hamba Tuhan, majelis gereja, pelayan Tuhan, murid Tuhan Yesus yang rajin ngumpulin sampah, maaf, maka itu jangan bodoh. Jaga hati kita supaya kita nggak jadi tong sampahnya setan. Setan buang sampah sebanyak-banyaknya. Gampang loh orang jadi tong sampahnya setan. Istilahnya, saudara tahu kuping tipis? Saya nggak tahu kalau di Jerman, di Belanda ada nggak istilah kuping ONSKD? Maaf Linda, bukan Sutman. Saudara tahu nggak? Istilah Belanda, Jerman apa? Kuping tipis. Ada enggak itu? Aduh, saudara, ini dia. Ya, Alan, belum tidur kamu di Nabire. Betul. Belajar tentang kerendahan hati, tentang respon hati yang benar. Puji Tuhan. Nah, ini yang kita harus lakukan. Langetenan. Oke. Terima kasih Agatha. Jadi kuping tipis itu ternyata ada di mana-mana. Oh, sumbu pendek. Itu istilah orang Papua, sumbu pendek. Jadi jangan kita mau diganggu. Hari Minggu kemarin, ya, ada suami istri gembala maksa minta ketemu saya. Aduh, padahal saya ini sibuk sekali. Nah, kalau kita
tidak mau hidup benar-benar. Saudara dengarkan ya, kita harus belajar, ini serius sekali. Nah, suami istri, 2 orang hamba Tuhan gembala itu maksa minta saya untuk ketemu. Padahal saya ini sibuk, tapi karena mereka minta, ya udah. Nah, satu-satunya cara supaya waktunya hemat, dari satu tempat saya mau ke tempat lain, kebetulan agak jauh. Ya udah, antar saya ke tempat itu. Jadi suami istri itu antar saya. Oke. Nah, di mobil itu cerita, saya pikir kenapa? Ternyata perkara sepele. Nah, istrinya langsung nangis. Maaf, biasa perempuan, jangan tersinggung. Masalahnya gini loh. Ternyata ada salah seorang jemaat mereka yang memfitnah mereka dengan nyebarkan gosip. Ya namanya gosip yang gak benar. Begitu saya tahu masalahnya, ya ampun. Saya bilang, kalian 2 ini ngerepoti saya saja. Maaf, sini kalau ngomong kasar loh saudara. Gara-gara kalian 2 ngurusin tainya setan, saya jadi repot ini. Saudara percaya nggak? Gosip fitnah itu tainya setan. Maaf saya kalau ngomong kasar. Betul atau salah kalau saya katakan kalimat ini? Ya goblokmu sendiri. Tai setan kok kamu urusin? Aja guyu banter-banter deh. Cuma difitnah dan digosipkan. Sampai gak karuan, rugi besar. Saya jawab begini. Ya, karena mereka tanya. Oke. Jujur lah, mungkin ini pertanyaan konyol buat kalian 2 suami istri ini. Tapi dengar, saya pun ingin tanya kepada saudara semua yang ikut belajar ini. Pak Wilfred Sianipar dari Pontianak ikut hadir. Dengar, saya tanya ini. Semua kita yang mengasihi Tuhan Yesus pasti pernah berdoa dengan lagu ini. Ku mau sepertimu Yesus. Betul? Disempurnakan selalu. Nah, saya tanya kepada mereka 2. Bapak Ibu pernah doa enggak dengan pujian itu? Sering. Nah, karena mereka orang Jawa, terus saya tepuk pundaknya. Yowis, saya bilang begitu. Loh kok yowis? Nah, kalau pernah berdoa, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jadi ini jawaban doa kalian dari Tuhan. Mau jadi sempurna seperti Yesus dijawab kok marah-marah. Tuhan Yesus pernah difitnah enggak? Enggak cuma difitnah, sampai mati. Ada yang komen di Facebook, kalau jadi pengikut Kristus tidak pernah difitnah, belum afdol. Setuju? Harus ngalami itu. Lalu saya katakan sambil guyon, gara-gara kamu cuma urusan sepele ini aja ngerepotin aku. Terus saya bilang begini, bukti kalian sudah berdamai dengan orang itu atau orang-orang itu, saya nggak tanya berapa orang. Apa buktinya? Saya tanya, terus tanya balik. Apa buktinya kalau sudah berdamai? Saya jawab, telepon orang itu janjian ajak makan dan kalian yang bayar. Kok nggak ada yang jawab amin atau aman? Betul. Kita harus ngajak makan orang yang memfitnah kita. Itu namanya berdamai dengan semua orang. Maaf Jo, ini karena ngurus 3 anak dia ngantuk, saya suruh tidur aja sudah nggak apa-apa. Ya. Saudara, inilah cara Tuhan untuk kita mau belajar mengampuni. Nggak bisa tidak. Nah, terus
Saya cerita, Roh Kudus gerakkan saya. Ya, saya percaya saudara pernah dengar kesaksian saya ini. Nah, tapi ternyata ini seru. Dua batuan suami istri ini. Oh, Troy, ketemu ya. Hari ini anak saya yang di Blitar. Sudah siap ini. Ya. Saya cerita kepada mereka. Saudara, berapa tahun yang lalu, ya, saya diberkati Tuhan bisa beli rumah di Biak. Nah, hanya yang beli rumah, yang jual rumah kenal. Nah, saya sebut namanya. Loh, saya kenal. Karena mereka dua ini pernah pelayanan di Biak. Tapi saya nggak tahu. Kalau mereka tahu orang yang saya sebut, aduh, saya nyesel nyebut itu. Saya pikir dia nggak tahu. Ya udah. Nama saya keluar, loh, oh iya. Jadi saya beli, saya kenal baik, saya sama orang ini kenal baik. Dia juga hamba Tuhan, tapi nggak full time ya. Nah, karena kenal baik, sudah lebih dari 6 tahun, saya belum buat balik nama. Jadi sertifikat masih nama dia. Karena saya kenal, yang penting saya sudah bayar. Nah, surat jual beli sudah ada. Saya nggak tahu kok di Belanda, di Jerman, di Amerika, di Australia apa istilahnya. Pokoknya sudah lunas. Tinggal balik nama saja. Oh, kenal kok, saya bilang begitu. Nah, saudara, kira-kira tahun ke-7, saya ditelepon notaris yang di Biak. Camat ya, tapi jadi notaris juga. Dia tanya, setahu saya Pak Pendeta kan gak jual rumah itu. Hah? Kaget saya. Maksudnya, ini Pak, ternyata rumah Bapak dijual lagi oleh orang itu, sebut namanya. Loh, kok bisa? Terus, saya telepon orangnya. Aduh, minta maaf. Saya pikir manggil saya Koden gak jadi beli. Loh, memang saya belum buat balik nama, tapi kan saya sudah bayar. Aduh ya, saya salah. Nah, terus bagaimana ini? Ya, saya sudah pakai uang orang itu. Saudara maaf loh. Saudara jangan mikir macam-macam. Saya telepon yang beli. Yang beli saya kenal juga. Nah, yang beli itu dia pimpinan bank di kota Biak. Dan pernah khotbah di rumah saya itu. Pas ada pelayanan. Karena rumah saya juga dipakai untuk pelayanan. Saya telepon. Saya panggil namanya. Loh, kan ibu tahu. Itu rumah saya. Saya nggak jual. Memang saya tahu itu rumahnya Pak Daniel. Lah kenapa ibu beli? Loh, kata pemilik yang pertama. Dia bilang Pak Daniel nggak jadi beli. Ayo. Ini notaris bilang ini urusan pidana berat loh. Sudah ada bukti, sudah dibayar, kok dijual lagi. Waktu itu saya beli 60 juta. Tuh dijual ke orang ini 90 juta. Nah, antara si penerima uang bilang uangnya sudah habis. Yang beli juga, dia bilang saya nggak mau. Harus diganti. Loh, saudara saya nggak pakai ABC, nggak ribut. Saya bilang, kalau gitu tunggu. Saya belum punya uang sekarang. Akhirnya lunas juga 90 juta. Weh, orang di Biak itu ribut. Lucu, aneh katanya. Ada orang beli rumahnya sendiri. Dan saya nggak marah. Saya nggak ada jengkel sedikit pun. Tidak, saudara. Saya lepas, saya bebas. Oh, hati ini luar biasa. Oh, saudara terima kasih. Mas Ningsih juga. Nah ini loh bukti. Kalau mengampuni itu lega sekali, saudara. Enak sekali. Satu kali, saudara, ada orang. Enggak tahu karena masalah apa. Saya juga bingung. Menu yang di rumah kaget. Saudara, dia bawa parang. Mau bunuh saya, loh, salah apa? Ya, akhirnya dibereskan, gak ada apa-apa. Saudara,
Nggak tahu gimana ceritanya. Berapa waktu kemudian keluarga ini punya masalah. Nggak bisa bayar uang sekolah anaknya. 2 orang lagi. Ya udah, saya bayar. Nggak ada masalah buat saya. Saya mau memberkati. Maka itu jangan kita menguntungkan setan. Saya ulangi, jangan menguntungkan setan. Ayat berikut 2 Korintus 2 ayat 11. Ya, saya baca 2 ayat 11, nanti kita akan lihat mulai ayat 9. Ini sikap Paulus yang luar biasa. Terima kasih. Aduh, maaf. Ya, ini dia. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, Tuhan tolong kami. Saya itu gemes, saudara. Gemes pada siapa? Pada kegoblokan kita ini loh. Kok susah sekali sih mengampuni dan berdamai dengan semua orang. Sony Mongan, baru bangun kamu, belum tidur. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Oke. Saya pakai istilah sepak bola. Ya, sepak bola. Pasti tahu. Saudara pernah tahu istilah gol bunuh diri? Tahu ya, gol bunuh diri ya? Ya. Nah, yang nonton suka nonton bola pasti tahu. Kira-kira kalau kita jadi satu tim, terus salah satu anggota tim kita buat gol bunuh diri, rasanya kayak apa ya? Rasanya kayak apa begitu? Nah, 2 Korintus 2 ayat 11 ini saya pakai istilah itu. Kalau kita tidak mau mengampuni, berarti kita ini menguntungkan pihak musuh. Saya ulangi. Kalau kita tidak mau mengampuni, berarti kita itu menguntungkan setan. Saya tanya lagi. Kalau kita untungkan iblis, sadar nggak? Siapa yang kita rugikan? Papa kita. Keterlaluan nggak? Masa anaknya sendiri merugikan papanya sendiri? Aduh, ini ada terjemahan FAYH. Saya mau baca. Alasan lain. Mengapa kita harus mengampuni? Ya, ini FAYH. Alasan lain. Mengapa kita harus mengampuni? Ialah supaya kita jangan diakali oleh iblis. Nah, dipakai kata diakali. Ya, kalau istilah Surabaya dikadali. Maaf. Sebab kita tahu apa yang direncanakannya. AYT. Dengan demikian iblis tidak akan diuntungkan dari kita. Karena kita tahu, karena kita mengetahui maksud-maksudnya. Saya lakukan itu BIS supaya iblis jangan mengambil kesempatan untuk menguasai kita. Sebab kita tahu rencana-rencananya. Sehingga kita tidak diperdaya oleh setan. Karena kita bukannya tidak mengetahui akalnya. Supaya iblis jangan memperoleh keuntungan. Karena kita tahu maksud-maksudnya. Nah, jangan bodoh. 2 Korintus 2 ayat 9. Sebab justru itulah maksudnya. Aku menulis surat kepada kamu. Yaitu untuk menguji kamu. Untuk ngetes kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Nah, saudara, salah satu cara untuk membuktikan apakah kita ini murid-murid Yesus itu nurut Tuhan atau tidak. Nah, satu-satunya cara ketika kita dihadapkan pada orang yang menyakiti kita. Langsung kita praktek atau tidak. Itu maksudnya. Ayat 10-an. 2 Korintus 2 ayat 10. Lihat pengakuan Paulus ini. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya,
Ini Paulus berkata kepada jemaat Korintus. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Paulus ini gembala, pemimpin. Sebab jika aku mengampuni, ini loh yang buat saya kaget sikap hati Paulus. Sebab jika aku mengampuni. Terus ada koma, 2 garis miring. Seandainya ada yang harus kuampuni. Saya harap saudara bisa mengerti hati Paulus. Kalimat ini indah buat saya. Seandainya ada yang harus kuampuni. Ngerti enggak? Sebelumnya dia berkata, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, tapi kalau ada yang harus kuampuni. Weh, saya kaget lihat Paulus ini. Saudara tahu nggak maksud hati Paulus? Berarti dia itu nggak pernah punya musuh. Coba renungkan. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, berarti dia itu nggak punya musuh. Jadi kalau Paulus suruh ngampuni, dia bingung. Siapa lagi yang aku ampuni? Sebab semua orang sudah aku ampuni. Begini jawaban Paulus kepada gereja Korintus. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Aduh, saudara, Paulus ini luar biasa. Padahal dia gak ada musuhnya. Tapi karena dia sayang jemaat Korintus, ya udahlah. Kalau memang ada yang harus kamu ampuni, kamu ya, bukan aku. Kalau ada yang kamu harus ampuni, aku juga mengampuninya. Tapi seandainya aku harus ada yang kuampuni. Padahal dia gak punya musuh. Maka hal itu aku buat karena kamu di hadapan Kristus. Ini luar biasa, saudara. Dahsyat sekali. FIA dari 2 Korintus 2:10. Apabila saudara mengampuni seseorang, saya juga mengampuninya. Dan apapun yang saya ampuni, sejauh hal itu menyangkut diri saya mengampuninya atas kuasa Kristus demi kebaikan saudara. Woi, ini terjemahan FIA. Saya baca BIS. Kalau kalian mengampuni orang yang sudah berbuat salah terhadapmu, maka saya pun mengampuni orang itu. Sebab apa yang sudah saya ampuni, kalau memang ada yang perlu diampuni, itu saya ampuni di hadapan Kristus untuk kebaikan kalian. MLT. Dan kepada siapa kamu mengampunkan sesuatu, aku juga. Sebab aku pun sekiranya mengampunkan sesuatu, aku mengampunkan kepadanya karena kamu di hadapan pribadi Kristus. Saudara, maka itu konsep ini jangan dianggap enteng. Maka itu saya awal tadi katakan, awas ada yang ngomel. Bosan, khotbah pengampunan lagi. Ingat yang saya katakan, silakan bosan. Kalau saudara yakin sudah nggak punya musuh, ayo. Selama saudara masih punya musuh, jangan bantah lagi. Koden, saya itu nggak punya musuh, cuma ada itu yang saya jengkelin. Awas. Ayo berdamai dengan semua orang. Kalau tidak, hidup ini hancur. Nah, bagian terakhir. Bedanya kekristenan dengan agama-agama lain di dunia soal Tuhan mereka mengampuni umatnya beda dengan Papa kita. Semua agama di dunia kalau supaya dapat pengampunan dari Tuhan, maka mereka harus buat ini, buat itu, persembahan ini, persembahan itu, bayar ini, bayar itu, puasa ini, puasa itu, menyiksa diri ini, menyiksa diri begitu. Itu pun masih ditimbang lagi. Ribet benar.
Tapi kalau Papa kita mengampuni kita. Dari Makassar sudah bangun. Ancua, laupan. Kalau kita diampuni dan ingin dapat pengampunan, gak perlu bayar apa-apa. Lakukan ini. Ayat terakhir. Matius 6. Ayat 14-15. Matius 6. Ayat 14-15. Saya harap setelah kita semuanya belajar firman tentang mengampuni. Jujur ya, mulai hari ini, kalau kami di Indonesia, di Australia, sudah tanggal 31 Maret. Berarti mulai hari ini, yang di Belanda tanggal 30. Ya. Harus kita bebas, tidak punya musuh. Yang jengkelin pun kita ampuni, gak boleh malas ketemu lagi, awas. Dan jangan lupa, satu-satunya bukti kita sudah mengampuni, itu pengajaran Tuhan Yesus. Kita bisa makan bareng dengan orang itu. Kita yang bayar tapi ya, awas. Kalau saudara suruh orang itu bayar, berarti belum mengampuni. Dah, gitu saja. Maaf. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi syarat orang Kristen diampuni, nggak perlu bayar ini, nggak perlu bayar itu, nggak perlu buat ini, nggak perlu buat itu. Cukup ampuni yang bersalah kepada kita, otomatis kita diampuni. Terjemahan lain, ya ayat. Karena jika kamu mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, Bapa surgawimu juga akan mengampuni kamu. BS, kalau kalian mengampuni orang yang bersalah padamu, Bapamu di surga pun akan mengampuni kesalahanmu. Ini luar biasa. Ya. Puji Tuhan, ada yang ngaku ini. Udah makan. Sama sebut nama orang itu. Bahkan nyuapin dia. Oh ya, karena dia stroke ya. Aduh, luar biasa. Ayat 15, Hana. Matius 6. Jujur ya saudara, kita harus. Nah, lihat ayat 15 pasal 6. Takut. Oh, di Jawa, bahasa Jawa sudah ada juga. Terima kasih, Hana. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, tidak mengampuni, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bahasa Jawa. Nanging menawa kowe orang ngapura marang wong, ramamu, bapamu, yo bakal orang ngapura kaluputanmu. Waduh, ngeri sekali. Jadi kita harus mau mengampuni. Nah, bagian terakhir ini saya serahkan balik kepada semua yang mendengar pelajaran ini. Masih ada alasan untuk tidak mengampuni? Ada orang-orang punya alasan begini. Oh, FAY ayat 14. Bapa yang di surga akan mengampuni kalian jika kalian mengampuni mereka yang bersalah pada kalian. Tetapi jika kalian tidak mau mengampuni mereka, Ia tidak akan mengampuni kalian. Jangan pakai syarat. Ya tunggu. Dia mau baikan gak dengan saya? Gak ada persyaratan. Saudara, hari ini ambillah keputusan. Jangan mau jadi tong sampahnya setan. Ingat itu. Jangan sampai kita gak bisa melihat Tuhan. Ingat, kalau kita gak bisa melihat Tuhan, berarti kita melihat hantu. Awas itu. Hari ini kita akan melihat Tuhan seterusnya. Hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita. Sehingga kita gak dianggap munafik lagi. Karena kita pelayanan dengan sungguh-sungguh. Semua kita
hidup dalam berdamai dengan semua orang. Maka Tuhan hadir untuk hidup kita. Puji Tuhan untuk itu. Hebat ya Tuhan kita. Diharap nggak ada seorang pun yang keras hati. Awas kalau ada yang masih keras hati. Rugi sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan untuk kesempatan yang manis yang Tuhan beri buat kita. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa mentaati firman Tuhan ini, berdamai dengan semua orang tanpa ada jengkel dan malas ketemu. Haleluya.